Artinya setiap pembelajaran 6 bulan sekali atau setahun sekali akan ada penilaian. Melihat bagaimana kemampuan guru mengajar itu. Anak-anak hendaknya memperhatikan benar pembelajaran ini, karena pembelajaran ini sangat bagus. Namun kita lihat dari materi yang diajarkan masalah coding dan ya. Oleh itu perhatikan guru kamu mengajar dengan penilaian. Dan bisa nimbahkannya ada salah seorang guru dari SD 11 Maret. Ya, 11 Maret. Ya. Kebetulan sama juga ada penilaian. Ya. Ada penilaian kebetulan dampak. Jadi sekalian kami berdua menilai khususi cara Gus mengajar dan kemudian kita sudah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ibu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Adakah yang sedang sakit? Iya. Ada yang sehat? Ada. Ada beberapa teman kita ya yang di-WA sama ibu bahwa mereka tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan teman-teman kita semoga segera sembuh dan bisa ikut berkumpul bersama kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Amin amin ya robbal alamin. Nah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, ibu mau tanya dulu nih, bagaimana sih perasaan anak-anak ibu untuk saat ini? Ya lihat di sini ada yang sedang sedih, ada ya senang, ada yang marah. Ayo, siapa di sini yang punya emoticon sedih? Nggak ada yang sedih? Mantap. Yang sedang bahagia? Iya, keren. Yang sedang searah? Mana tahu di rumahnya tadi marah sama orang tuanya sampai ke bawah dari sekolah ada? Kalau senang coba ibu nggak tahu alasannya. Kenapa hari ini kamu senang lukis? Bisa sekolah dengan senang hati. Terima kasih tepuk tangan dulu. Ini perasaan teman-temannya bahwa kalian artinya kalau senang, kalian bahagia, artinya kalian siap mengikuti pelajaran. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Baku konsentrasi. Konsentrasi. Baku konsentrasi. Oke, selanjutnya anak-anak ibu ya, kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, sebelum belajar sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Di sini ada lagu Garuda Pancasila. Sebelum itu silakan sama-sama berdiri, tulis, pimpin teman-teman. jiwa nasionalisme. Nah, anak-anak ibu, ya, di sini sebelum pelajaran, ibu ada motivasi awal kita ketika dalam proses pembelajaran ini. Anak-anak ibu,
kita ini hidup di zaman ya yang penuh dengan teknologi ya. Hari ini sudah ada mesin yang bisa menyala sendiri, dan ada juga mesin-mesin yang harus kita jalankan dulu, yaitu sebagai manusia kita bantu mereka untuk berjalan atau melakukan sebuah aplikasinya. Nah, kira-kira apa nanti yang bisa membuat mereka berbeda? Nah, untuk itu mari sama-sama hari ini kita akan belajar mengenai cara kerja mesin. Bagaimana sih proses cara kerja mesin itu? Ya. Nah, untuk itu ya, hari ini Ibu nak kita ice breaking dulu sebelum belajar, yaitu ice breaking sambung kata jadi mesin. Jadi di sini ada mesin, di sini ada contoh ya, contoh-contoh mesin, yaitu apa ini namanya? Ya, mesin apa lagi? Mesin cuci. Ini ada yang tahu? Tahu kan mesinnya kan? Nah, selain mesin-mesin yang ada yang ada di depan, kira-kira ada mesin apa lagi yang ada di sekitar kita? Tahu ya? Oke, kita mulai. Jadi nanti ketika Ibu bilang jadi mesin, butuhnya satu orang, kalian harus menyebutkan satu jenis mesin yang kamu ingat di kepala kalian. Ya? Siap? Ya? Oke, tapi tantangannya anak Ibu tidak boleh menyebutkan nama mesin yang sama yang sudah disebutkan oleh temannya tadi. Oke? Tidak boleh, Bu? Tidak boleh. Siap? Jadi mesin Aisyah. Adis, yuk. Kalkulator dari mesin pulsa. Apa? CCTV, oke, boleh. Mesin dari mesin Nabila. Nabila. Dari mesin Oke, HP, bagus. Siapa lagi? Azrina, mesin cuci ya tadi ya. Lagi? Oke, dalam lalu lintas. Apa? Kulkas, boleh. Balik, ayo. Laptop, oke. Habis, mana habis? Ayo. Apa? Tadi kamu nyebutkan apa? Jam, boleh. Enggak. Lampu, ya. Ayo. Mesin kipas, boleh. Deska, mana deska? Ayo. Laptop. Ayo, tadi kamu sebut. Kita boleh, gagal ya. Oke, nggak apa-apa. Coba yang lain nah. Ayo, selain laptop. Mesin apa lagi yang kamu ingat? Ayo. Apa setrika? Oke, boleh, bagus sekali. Asyadu. TV, boleh. Rasid, TV mesin. Twitter, boleh. Speaker. Televisi. Ayo. Jadi mesin. Ayo, belum sebutkan lagi. Ayo. Besar. Apa? Komputer. Wah, tadi kan laptop ya. Itu sudah mesin. Andik. YouTube, boleh. Jadi mesin. Juga. Ya. AI jadi mesin Novel. Betul. Iya. Yuk. YouTube jadi mesin. Ayo, YouTube sudah disebutkan tadi. Ayo, yang lain apa lagi yang kamu masuk selain itu? iPhone boleh ya. Mesin jadi mesin Azrina. Oke, terakhir Azrina. Yuk, tutup. Apa lagi? Apa namanya? PA boleh. Aplikasi ya. Jadi mesin. Bu Susi lagi bilang. Oke, Ibu tutup dengan apa namanya? Kompor gas ya. Kompor gas, tahu kan kompor gas yang sekarang sudah keren, sudah kompor gasnya bukan kompor gas yang pakai api kecil lagi ya, yang pakai sumbu, sekarang udah macam-macam. Oke, anak Ibu keren, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, anak Ibu tadi kalian sudah menyebutkan berbagai macam mesin yang ada di sekitar kita. Ada mesin, ada aplikasi yang sudah kalian sebutkan ya kan? Ada YouTube, TikTok, CCTV, ada AI. Kalau mesin ada kalkulator, ada mesin cuci, ada setrika dan lain macam sebagainya. Mesin-mesin itu nak ada yang bisa bekerja sendiri dan ada juga yang memerlukan bantuan manusia. Hari ini kita akan membedakan ya. Kita akan membedakan mana mesin yang cerdas dan mana mesin yang non cerdas. Oke? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu nanti akan mampu memahami konsep mesin cerdas
karakteristiknya dan menyebutkan contoh-contoh daripada mesin cerdas dan mesin non cerdas selain yang kita sebutkan tadi. Oke? Nah, bagaimana cara untuk mewujudkannya? Hari ini anak-anak ibu ya akan melakukan diskusi, kemudian kalian akan presentasi hasil diskusi atau LKBD yang ibu berikan nanti ya. Kita akan melakukan simulasi kecil dan yang terakhir kita akan melaksanakan evaluasi. Nah, adapun pertanyaan pemantik hari ini, apakah kamu tahu ya bahwa rekomendasi video YouTube ya, yang YouTube atau TikTok pada setiap orang itu pasti berbeda-beda, betul? Ada yang punya TikTok di sini? Selalu main TikTok? Nah, TikTok punyanya si Adis, apakah sama histori pencariannya dengan yang dimiliki oleh Asyadul? Sama tak? Beda tak? Oke, sekarang coba lihat YouTube kalian. Coba buka YouTube kalian. Lihat di samping temannya. Coba lihat di YouTube kalian. YouTube-nya buka itu aja. Lihat di atas pencarian YouTube itu sama tidak dengan teman sebangkunya? Tidak sama? Tidak sama ya. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Coba bayangkan kalau kalian anak-anak itu di sini bisa menciptakan sebuah aplikasi sendiri. Kira-kira keren nggak ya? Keren nggak? Berpikir nggak bisa nggak bikin aplikasi seperti itu? Nanti kita belajar lebih lanjut ya bagian itu. Nah, sekarang anak-anak ibu ya, dengan perkembangan zaman era modern saat ini ya, zaman dulu dengan zaman sekarang ini sangat berbeda, jauh perbedaannya. Sekarang ibu mau kalian sama-sama melihat atau menonton sebuah video perbedaan tahun 1950 zaman dulu dengan tahun 2019 yang paling dekat. Oke, silakan diperhatikan. Nanti kita akan tanya jawab berdasarkan video yang akan kalian putarkan di sini. Oke, silakan perhatikan. Teknologi mungkin diperbangunkan dengan suara alarm di HP kita. Sambil mulai dipikir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jauh lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi bangun ini sama jam waker. Kalau mau orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh balik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, dan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget mempunyai memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi besar kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan nanti panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online. Bahkan udah ada ribuan film sih ditonton lewat sentuhan tangan tuh. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu masih sistem barter alias sudah segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP dan semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang bukan telak. Yang dulu perlu banyak
membuka penyimpanan khusus sana kemari atau harus menunggu lama saat Anda semua di layar kita. Asal jangan sampai channel stalking sosial media mantan tiap malam dan seperti biasa, terima kasih. Ada stalking mantannya di HP. Bisa. Oke. Nah, terlihat tidak perbedaannya? Ya, kira-kira siapa yang di sini yang bisa menceritakan kembali kira-kira apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Yuk, angkat tangannya. Yuk, yang teringat aja nah. Jangan terlalu terfokus, terpaku. Oh, itu panjang sekali. Yang kamu ingat saja. Yuk, ya, nggak usah. Silakan. Ribet ya? Oke, betul. Bagus. Kontak tepuk tangan untuk ada lagi? Ya, silakan. Oh, dulu menggunakan delmat, sekarang menggunakan ojek. Bagus. Yang lain? Siapa lagi yang ingat? Ayo, kamu ini loh. Masa anak itu tidak ingat apa yang dia pelajari tadi? Harus bisa. Ayo. Coba bantu mengingat apa yang tadi pelajari dan sebutkan kembali. Silakan, Bibi. Ya, apa yang kamu ingat aja? Tadi apa? Satu saja contohnya. Dulu pakai apa? Nah, kalau sekarang pakai HP. Kalau dulu pakai apa? Masih pakai kaset ya? Oh, pakai kaset ya? Atau pakai yang apa namanya? Pakai keong besar, betul? Nah, lagi apa lagi yang diingatkan? Silakan. Ya. Lagi. Oh, dihantar. Ya, lain. Coba. Kiki, silakan. Kalau dulu apa yang kamu ingat tadi? Ya. Ya, apa tadi? Oh, mencoba masing-masing gitu ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Bari. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari video kemarin tadi mengungkapkan bahwa coba lihat HP yang ada di tangan kalian. Di sini dunia berputar, betul? Semua bisa kita lakukan dengan menggunakan handphone. Kita bisa pesan makanan, bisa? Kita bisa pesan ojek online, kita bisa mencari informasi apapun menggunakan AI. Aplikasi apa yang menggunakan AI? Siapa kemarin yang buat PR pakai ChatGPT? Ada? Ada yang pakai ChatGPT. Ada yang kalau sekarang zamannya menggunakan Cici. Ada tahu Cici? Cici sama dengan ChatGPT. Kemudian kalau kita bayar, kalau dulu kan zamannya kita menggunakan uang kertas, betul? Uang kertas dikasih, betul? Nah, kalau sekarang pakai HP, apa namanya? Iya, Quiris. Sudah tahu anak-anak ibu Quiris? Sudah pernah menggunakan Quiris? Ada yang sudah siapa? Mantap ya anak ibu ya. Banyak tuh kalian ya. Oke, sekarang selanjutnya mana dia? Selanjutnya coba perhatikan. Ibu punya orientasi masalah muda. Lihat ini, kamu gambar apa ini? Coba lihat perbedaan mesin cuci ini. Ini mesin cuci apa? Baru. Oke. Ini coba lihat gambar ini gambar apa? Oh,
dia akan mencocokkan air, kemudian mencocokkan waktu untuk mencuci. Kalau yang sebelahnya ya memerlukan tenaga manusia, perintah manusia. Manusia masukkan airnya, betul? Setelah belum selesai nanti airnya harus dikeluarkan sendiri, ya. Ini masih manual. Sedangkan gambar yang ini ya secara otomatis. Nah, kira-kira di antara dua ini mana mesin cerdas dan mana yang mesin non cerdas? Oke, sekarang lanjut untuk handphone. Mereka sama-sama bisa memudahkan manusia dalam berkomunikasi, betul. Tetapi ada perbedaannya zaman dulu dengan zaman sekarang yang teknologi zaman sekarang. Apalagi sudah ada AI atau kecerdasan artifisialnya. Yang ini ya, gambar pertama ini ya, hanya menggunakan satu perintah dan butuh perintah manusia dengan menekan tombol ya. Hanya bisa WA, hanya bisa apa ini? Telepon, SMS, terbatas. Sedangkan smartphone ya yang ini ya, yang gambar yang ini punya semua kan? Dunia ada di sini. Dia bisa bekerja sendiri, bisa menggunakan Google Assistant atau yang menggunakan suara, atau bisa anak ibu menggunakan ini apa namanya? Iya, ada yang menggunakan sidik jari di handphonenya. Nah, artinya anak-anak itu secara sadar tak sadar kalian sudah mengalami yang namanya perkembangan, ya, sudah menggunakan aplikasi yang sesuai dengan perkembangan sekarang yaitu IT, ya. Nah, kira-kira mana yang mesin cerdas, mana yang non cerdas? Oke, selanjutnya yang ketiga ada kalkulator dan ada Oke, sama-sama memudahkan pekerjaan manusia dalam berhitung ya. Sedangkan yang kalkulator bisa melakukan pekerjaannya dengan ditekan atau perintah manusia. Sedangkan yang AI cukup kalian memasukkan aplikasinya ya. Kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan bisa langsung dijawab dengan sesuai keinginan kalian. Dalam bentuk tabel kah? Dalam bentuk apa lagi? Yang lainnya ya bisa dilakukan. Jadi anak-anak ibu, kira-kira yang ini mana yang cerdas, mana yang tak cerdas? Cerdas. Nah, bisakah kamu mengidentifikasikan? Tadi kita sudah identifikasikan bahwa ada mesin cerdas dan yang tidak cerdas, yang membedakannya juga berdasarkan cara kerjanya, responnya, kemudian adaptasinya juga. Oke, anak-anak ibu. Nah, sekarang saatnya kalian akan berperan menjadi mesin. Kalian minta kita melakukan simulasi pemilah sampah, ya. Anggap kalian adalah mesin pemilah sampah. Silakan bergerak seperti robot, ya, atau bergerak seperti mesin. Nanti kalian tempelkan, ya, kartu sampah yang ibu berikan, ya, masing orang satu, tempelkan di sini, ya. Mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan bayangkan bahwa diri kalian itu adalah mesin. Ketika kalian menjadi mesin, sampah yang kalian dapatkan ini nanti mau diletakkan di mana? Ya, kita akan berpura-pura seperti mesinnya. Silakan anak ibu ambil satu orang satu, istilahnya, ya, lebih cepat saja. Jangan dipilih, langsung diambil, tidak boleh dipilih. Ambil satu, udah. Bagikan
tadi kontrol sudah diolah dari awal ya, dia sudah bisa memisah mana yang negatif, mana yang positif. LKPD-nya, Mbak Ibu akan bagikan dulu ya. Silakan. Silakan kalian diskusikan bersama teman kalian. Jangan lupa buat identitasnya yang ada di sini. Coba lihat semuanya, perhatikan di depan. Ya, identitasnya yang ada di sini. Kerjakan secara berkelompok, temukan dia mesin cerdas atau non-cerdasnya dan dibuat kesimpulannya. Bisa? Ya, kita cari dulu. Silakan Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Nanti setelah ini kita akan presentasi.
anak-anak ibu ya. Untuk materinya kita sudah selesai ya. Artinya anak-anak itu sudah sampai pada titik di mana kita sudah masuk refleksi. Kira-kira yang kalian pelajari hari ini apa? Coba Aisyah, silakan berdiri. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa ya? Kamu belajar tentang? Oke. Ada perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas tadi? Ada? Nggak ada. Kalau mesin cerdas seperti apa? Kulkas? Ayo. Mesin iya, oke ya. Apakah perbedaannya mesin cerdas dan non cerdas ini ada dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ada ya. Di dalam rumah tangga ada ya. Sudah bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Oke cukup. Sekarang saatnya kita evaluasi. Kira-kira untuk evaluasi ada 5 soal bukan di dalam HP kalian. Kakak seperti biasa. Oke, jawabannya adalah yang paling cepat ada Raja Kamila. Oke, selanjutnya. Yang mampu mengenali suara.